Wa qala alaihi salatu wassalam, man tafaqqaha fi dinillah azza wa jal kafahu Allahu ma ahamma. Siapa-siapa yang belajar ilmu agama Allah, siapa-siapa ujar Nabi kita yang belajar ilmu agama Allah, Allah cukupkan akan dia yang ia pikirkan, yang ia pentingkan. Artinya kebutuhannya dicukupi Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan dia rezeki dari yang tak terduga-duga. Warada fil athar fa inna Allah takaffala li talibil ilm bi rizqihi. Allah menjamin bagi orang yang menuntut ilmu itu rizkinya. Qala Sayyidina al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bih, hadza takaffulun khasun ba'da at-takafful al-'am alladhi takaffala Allah bihi likulli dabbatin bil ard. Maksudnya Allah menjamin rezeki orang yang menuntut ilmu itu adalah jaminan khusus. Memang semua makhluk dijamin Allah rezekinya. Kalau menuntut ilmu itu ditambah jaminan. Fayakunu ma'nahu, maka jadilah artinya ziyadat at-taisir, ditambah kemudahan datangnya rezeki. Warab al-mu'nah wal kulpah, diangkat kesusahan, diangkat kepayahan pada mencari rezeki, wa husulihi, dan hasilnya rezeki. Intah. Wa min kalami Sayyidina al-Arif bin al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi nafa'anallahu bih, idza kana lil insani fahmun fil ilm, bila mana bagi manusia itu ada paham ilmu, wa manahahu Allahu himmatan bi talabihi, Allah berikan kepada dia kegemaran, keinginan pada menuntutnya. Pada wa surati Yasin, surah Yasin, wa tabarakalladzi biyadil mulk, waktu subuh, pada waktu subuh termasuk yang memudahkan sebab rezeki. Wa hudurul masjid, datang ke masjid qabla azan, sebelum orang azan. Wal mudawamatu ala taharah, selalu suci, kada batal wudu, batal wudu. Nah, orang ini rezekinya luas, orang ini rezekinya mudah. Wa ada'u sunnatil fajri wal witri fil bait, mengerjakan sembahyang sunat subuh dan witir di rumah. Sembahyang witir, sembahyang sunat subuh tapi di rumah menggawinya, termasuk sebab mendatangkan rezeki. Wa imaratu ma ba'da salati subuh ila tulu'i syamsi 'ukufan bil masjid, dan menghidupkan yang sesudah subuh sampai terbit matahari berdiam di masjid. Mulai subuh sampai terbit matahari beribadah di masjid, termasuk sebab yang memudahkan datangnya rezeki. Wa qaul, dan perkataan ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq bitakrir, memperbanyak bacaan ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq, termasuk sebab memudahkan datangnya rezeki juga. Wa anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, arba'atun tajlibur rizq, 4 yang mendatangkan rezeki berlimpah ruah kepada manusia. 1, qiyamul lail, bangun tengah malam, tahajud, berdoa lawan Tuhan, itu paling memudahkan datangnya rezeki. Yang kedua, wa kasratul istighfar, banyak astagfirullah, tapi bil ashar, jam 4 subuh, waktu sahur. Kemudian lagi wa ta'ahudus sadaqah, memperhatikan sedekah. Sedekah jangan menghadang dapat rezeki, belum dapat rezeki bersedekah, itu memancing datangnya rezeki. Wa dzikru, berzikir awal nahar wa akhir, di awal siang dan akhir siang. Nah, kalau kita punya nalar yang lemah, kita kadang akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang kada, mana yang bujur, mana yang kada. Tapi kalau idrak kita kuat, qawiyun fil idrak, kita mudah membedakan ini ulama yang benar, ini ulama yang kada benar.
idrak kita kuat. Nah kalau kita idrak kada kuat, tak umbang-ambing kita bila orang banyak ke sana banyak ke sini. Kenapa? Karena kada punya idrak, kada punya mata hati yang tajam. Nah membedakan mana hak yang batil itu kada bisa dengan informasi, kada bisa. Informasi dari ini, informasi dari A, dari si B, dari si C, dari media massa, dari media sosial. Kita kada akan bisa membedakan ini yang baik, ini yang kada baik hanya dengan informasi. Kita bisa membedakan ini yang baik, ini yang kada baik dengan mata hati kita. Kalau mata hati kuat, walaupun kita kada ada informasi siapapun, kita bisa membedakan, oh ini yang benar, ini yang salah. Nah itu qawiyun bil idrak. Ini yang disukai Allah. Orang itu kuat idraknya, tajam mata hatinya. Nah bagaimana caranya supaya idrak ini kuat? Bagaimana caranya supaya mata hati ini tajam? Para ulama menjelaskan untuk menajamkan mata hati itu adalah tahliyatul qalbi anis sifatil mazmumat wa tahliyatuhu bis sifatil mahmudah. Itu caranya. Membersihkan hati dari segala sifat tercela, sombong, dengki, dendam. Bersih hati dari itu dan diperhiasi dengan sifat yang terpuji. Kalau hati kita bersih, hati kita berhias sifat yang terpuji, maka hati kita akan tajam, nalar kita akan kuat, kita akan bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Nah qawiyun bil idrak itu. Nah para muhibbin rahimakumullah, kita banyak bisi partai. Berapa partai? 20 ke partai kita nih yang dipilih. Semuaan baik, membangun Indonesia, membangun ini, semua partai itu programnya bagus. Cuma kalau kita punya idrak yang kuat, mata hati yang kuat, kita akan tahu partai mana yang benar-benar memperjuangkan umat Islam itu. Kita tahu. Kalau bisa dibuli, mata hati kita akan menunjukkan inilah partai yang memperjuangkan Islam dan umatnya. Ini panggirnya yang lain nih. Ulun ini hendak sembahyang tahajud. Sudah ulun siapakan dah. Banyu untuk qada hajat, banyu untuk wudu, semuaan sudah siap. Tapi kita bangun tengah malam, nak kami benar kami berabah pulang kina. Padahal pas sejadah sudah diurak, sejadah sudah dibuka, baju disiapakan. Bangun tengah malam kami guring pulang kina. Kenapa kada hendak mau sembahyang malam tu kada kuat? Ujar Hasan Basri radhiyallahu an, zunubuka qayyadatka. Dosa engkau yang memasung engkau. Orang sembahyang tahajud itu kada akan bisa kalau banyak dosa. Kada bisa. Tahajud itu orang bersih. Maksudnya tahajud nang istiqamah, menang bahanu itu kada kawa ditangguh nih to. Bahanu bangun, bahanu kada, ini yang istiqamah. Yang bisa rutin tiap malam tahajud ini kada bisa kalau kada orang yang bersih. Nah, jadi ini dosa ini membuat kita lemah ibadah. Jadi kalau hendak kuat beribadah, tobat kepada Allah, tinggalkan dosa. Yang pertama itu. Yang kedua, supaya kuat ibadah itu aklul halal, makanan yang halal. Makanan halal. Nah, sebab makanan halal akan menimbulkan tenaga yang halal. Maka dia akan cenderung kepada ibadah. Kalau yang kita makan ini haram, menjadi tenaga yang haram dan tentu sukanya kepada maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba akan aja kita kalau selama ini kada mampu baca Quran sekali duduk 2 juz 3 juz, kada kuat kita. Macam-macam kesemutan lah, batis pinggang lah sakit, macam-macam. Kalau sudah 2-3 juz baca Quran, tapi kalau melihat TV 3 jam kada apa-apa, kuat saja pinggang kita nih. Berarti apa? Kada kuat ibadah. Nah, periksa aja. Ada 2 sebab, mungkin makanan kita haram atau kebanyakan dosa.
Itu yang maulah kita kalau mau kuat ibadah. Para muhibbin rahimakumullah, telah kita bahas nama Allah yang ke-54 dan ke-55, Al-Qawi Al-Matin. Al-Qawi sahibul qudratit tammah al-balighatil kamal, artinya yang mempunyai kekuasaan yang sempurna. Dalam bahasa kita disebut maha kuat. Maha kuat artinya punya kekuatan, punya kekuasaan yang sempurna. Sedangkan Al-Matin syadidul quwwah wal qudrah, sangat kuasa, sangat kuat. Fala yu'jizuhu syai'un wa la ya'tarihi dha'afun bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi wa la yu'assiru bihi syai'un bal huwal mu'assiru fi kulli syai' wa la yaglibu syai'un bal huwal ghalibu 'ala kulli syai' ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Maha kuat dan sangat kuat sehingga tidak bisa melemahkan akan Allah itu oleh sesuatu, dan tidak mendatang kepada Allah kelemahan baik zatnya, sifatnya, perbuatannya. Sampai kapanpun tidak akan datang kepada Allah itu yang namanya lemah, tidak mampu, sampai kapanpun.